Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. LPM 5 Visip Unsri. Kritis, objektif, informatif. Oke, baiklah. Kembali lagi di Limas Podcast. Your voice, your Limas, your podcast. Oke, balik lagi dengan aku, Christine. Kita bakal melanjutkan sesi podcast kita bersama LPM 5. Kali ini kita akan bersama dengan Biro Litbang. Tepuk tangan saya lagi untuk Biro Litbang. Kabar baik kakak-kakak sekalian? Alhamdulillah baik. Oke. Kita bakalan penasaran banget sama bagaimana perkembangan Litbang di LPM 5 Visip Unsri. Boleh kenalan dulu mulai dari kakak cantik ini. Oke, halo guys, kenalin aku Sabrina Laila. Aku di sini sebagai pimpinan penelitian dan juga pengembangan. Dan juga di sini ada kabit-kabitku yang super duper keren. Dari Umi dulu, Umi. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia Apriani selaku Kepala Bidang Humas. Oke. Baik, perkenalkan aku. Bentar. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Andini Febrilandari, biasa dipanggil Andini. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Di sini aku sebagai Kabid PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, halo guys, salam kenal. Kenalin, nama aku Tio, biasa dipanggil Lia. Kalau di kampus biasa dipanggil Asep. Aku dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Untuk di Lima sendiri, aku sebagai Kabid Penelitian. Salam kenal. Salam kenal. Berarti dari anak-anaknya ya berarti. Gimana Iya, nih? Gimana kerjasama antara Litbang ini? Solid. Kami namanya Lead Gang. Litbang Gang. Oh my god. Gini. Oh my god. Yang Ini sebelah keren nggak ada banget. apa-apanya. Biro terasik Oh iya dong. Boleh tau gak sih apa broker yang paling mengesankan gitu bagi? Semuanya sih. Iya. Betul. Karena Litbang itu dengan Iya. salah satu kasus yang paling most. Oh yang paling mas. Aku saranin ke kabit aku dulu ya. Iya, boleh. Karena kata spesial. Eh. Oke, cap-cip dulu beda dari ini dulu be. Kalian dulu. Oh, aku ya. Aku ya, oke. Kalau untuk aku sendiri kan ini kan di penelitian ya. Jadi paling berkesan itu apa ya? Lihat live Instagram. Jadi kan kita tuh kalau di penelitian itu tuh kan kita memberdayakan bukan cuma kegiatan dalam bentuk offline aja, tapi kita juga mengembangkan dalam bentuk yang offline, yang online juga. Makanya dengan hadirnya live Instagram itu kita juga membuka koneksi seputar informasi yang kita sampaikan melalui platform media sosial. Dan selain itu juga kita ada podcast ini. Nah, podcast ini salah satu proker dari penelitian, guys, gitu. Keren. Instagramnya boleh tahu username, mungkin teman-teman belum tahu. Username aku ya? Oh, oke. Oke, LPM 5. Apa namanya? Bener gak sih? Betul, ya, LPM 5. Jangan lupa di follow. Ya, di follow ya, guys. Oh iya bener. Pokoknya yang ada limas-limasnya gitu ya. Nah, kalau mau aku nanti PC aja. Ya Allah, puasa. Proker yang menarik gitu menurut kakak. Iya. Kalau menurut aku itu saat proker sertijab dan rapat kerja ya, karena itu pertama kali aku jadi kabid PSDM dan langsung ditunjuk jadi ketupel. Di situ berkesan buat aku karena pengalaman ya, untuk gimana biar acara itu tuh lebih berjalan dengan lancar, apalagi setelah terima jabatan itu kan untuk periode baru ya, termasuk ada CEJ juga, jadi kita ngebuat gimana biar acara lancar, dan itu berkesan buat aku karena sukses. Ke kabit yang cantik banget ya, kayak bersinar gitu ya. Dia yang mengayomi kami. Penasehat Litbang. Penasehat Litbang. Oke. Assalamualaikum. Oke, sudah? Oke. Oke, gimana tuh? Kalau dari Humas sendiri itu ada proker Limas Goes to LPM. Oh. Itu yang menurut aku itu paling berkesan karena juga langsung kabit yang handle, jadi kayak lebih apa ya, sebuah experience baru gitu. Nah, kemudian juga ada beberapa yang udah
kita jalani itu ke salah satunya ke LPM UIN, LPM UKWA. Kemudian ada juga yang ke LPM Fitra di UMP. LPM Fitra. Halo, ini yang ditunggu-tunggu gimana? Proker yang harus beda ya berarti prokernya. Waduh, apa ya? Karena mungkin aku sebagai pimpinan Litbang yang mengayomi 3 kabitku ini, jadi pastinya aku nggak punya program yang bisa aku pilih. Karena semuanya menurut aku bener-bener perfect bagi aku. Jadi apapun yang mereka jalanin kayak podcast yang baru, terus juga yang akhir ini ada Makrab dan bakal ada Musang, stay tune terus ya kalian. Terus juga nanti bakal ada Bukber ya, terus juga dan ada Ghost to LPM dari lainnya. Jadi itu menurut gue bener-bener program yang bagus-bagus banget. Kayak gitu. Gak bisa dipilih berarti Nggak bisa ya? dipilih, say. Bukan pasangan soalnya. Oh my god. Harus dipilih dong. Jangan pilih salah pasangan. Jangan salah pasangan tapi jangan salah biru Oh kali ya. iya. Makanya apa? Join Litbang. Udah promosi. Kalau misalnya udah semangat banget dari awal ini memang milih Litbang atau ada ke biro lain deh? Gimana? Oke, kalau dari aku karena aku udah 3 periode ya di Limas. Yang pertama itu aku jadi anggota di PSDM, yang kedua jadi kabit PSDM, dan yang ketiga aku dipercaya untuk jadi pimpinan Litbang. Dan yang kedua karena kenapa sampai 3 periode kan capek ya say, tapi karena Limas itu sebagai keluarga aku, rumah kedua aku di mana nggak ada pandang bulu, jadi memang bener-bener kekeluargaan itu, makanya aku masih stay di sini dan aku masih pilih Litbang untuk periode pada saat ini gitu. Oke. Ada penyesalan atau apa gitu? Tentu tidak lah, Oke. karena mereka tuh anugerah bagi aku. Kalau kakak kabit yang lain tuh gimana? Memang dari awal menuju Litbang? Kalau dulu itu di semester 1 iseng karena Iseng. sebelumnya tuh di sekolah itu ada ikut juga kayak jurnalis gitu, tapi belum terlalu mendalam, belum tahu lah intinya dasarnya gimana. Jadi kayak penasaran iseng masuk ke Limas gitu. Jadi Oke. masuk sampai sekarang. Yeay. Kakak-kakaknya yang lain Kalau aku emang awalnya milih Litbang ya karena dari awal tujuan utama berarti ya? Iya, tujuan utama aku emang ngincar Litbang ya. Karena aku mungkin Litbang itu banyak roket, terus dia tentang pengembangan sumber daya manusia juga kan utamanya. Nah, itu aku paling suka karena aku pengen lebih berkembang lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah terbiasa jarang bicara atau pemalu gitu kan. Tapi kalau misalnya masuk Litbang kan kita harus jadi Extrovert. ya benar. Nah itu aku tertarik dari itu, kayak tantangan buat aku gitu biar aku tuh bisa lebih berkembang lagi. Terus aku di Litbang itu masuk ke divisi PSDM, awalnya jadi anggota biasa dan di periode selanjutnya aku dipercayai menjadi kabit PSDM oleh Wow. tim lead kami. Makasih tim lead. Oke, kalau aku sendiri ya, itu kemarin di awal-awal itu tuh aku milih 2. Kan kalau di awal-awal itu kan kita kan ada 2 pilihan ya, 2 pilihan biro gitu ya. Pertama itu aku milih pastinya Litbang, terus yang kedua itu keredaksian. Katanya ya alhamdulillah lolosnya di Litbang gitu. Jadi ya emang tujuan utamanya tuh emang milih Litbang sih, karena di situ tuh aku ngerasa this is my passion gitu. Aku ngerasa ya itu karakterku juga di Litbang gitu kan, karena bener kayak kata teman-teman tadi, rekan-rekan aku tadi itu di Litbang ini kita benar-benar dilatih bagaimana cara kita tuh untuk mengembangkan potensi kita, khususnya sebagai anak-anak jurnalis gitu. Jadi kan dasarnya itu tuh ya kita mempelajari di Litbang begitu. Oke, ini berarti kan udah ada tujuan dari awal. Nyangka nggak tiba-tiba jadi BPH Litbang lagi, yang memang dari awal memang mau di situ dan tiba-tiba terjun langsung dengan peran yang lumayan besar gitu di Litbang. Mungkin sebenarnya itu nyangka nggak nyangka ya, tapi mungkin karena udah ada niat dan juga ada support dari orang belakang, dari terdahulu dari Omni dan juga teman-teman yang lain, jadi nggak mustahil lah untuk menjadi BPH pastinya. Kalau ya kabit-kabit yang lain nih, kakak yang mendorong atau mereka sih yang mau ngajukin diri? Dari aku. Kalau aku didorong Didorong. dari
dan alhamdulillah nggak jatuh dan masih bertahan sampai sekarang. Jatuh dong, jatuh ke pelukan Litbang. Eh, aku sendiri sebagai kabit PSDM itu ditawarin oleh tim lead awalnya karena kata dia kamu itu keren gitu kan sama jadi anggota PSDM lumayan aktif jadi bisa misalnya kan minta bantuan untuk menjadi kabit PSDM. Jadi aku tertarik karena menurut aku ini pembelajaran baru untuk aku karena menjadi kabit PSDM gitu. Apalagi kabit PSDM itu kan terkenal dengan proker yang terbilang banyak ya. Nah, iya. Tapi sorry, kalau misalnya kan awalnya tadi tuh pendiam kan kakaknya, gimana tuh cara ngatasinnya? Seiring berjalannya waktu itu udah terbiasa sih karena kan kita diharuskan ya kalau misalnya kita nggak sering-sering komunikasi gimana mau berjalan dengan lancar proker dan divisi PSDM gitu. Emang itu ya dijawab sama waktu yang kayak harus memang ya, harus harus ngomong dipaksakan gitu ya. sih kalau memang kita nggak dipaksakan bakalan komunikasi kita hancur gitu kan bakalan anggota kita juga nggak bakal jalan. Ya kalau aku sendiri tuh kurang lebih sama kayak tim lead ya, kayak Kabina gitu. Nyangka gak nyangka, tapi lebih tepatnya tuh nggak nyangka karena kan aku di awal-awal itu sempet apa ya, bukan menghilang ya, tapi karena di semester kemarin itu tuh aku ada kesibukan lain gitu. Jadi yang kayak ngerasa kayaknya masih banyak yang lebih deserve selain aku gitu. Tiba-tiba tuh ditawarin, dihubungi langsung sama mami kita, mami litbang kita di sini. Nah jadi dihubungin bahwasanya ditawarin lah masuk sebagai kepala divisi penelitian gitu. Yang awalnya tuh aku tuh di humas. Nah jadi karena nggak tahu ya apa yang dilihat dari aku pribadi gitu ya. Karena dari Kak Bina juga ngerasa percaya sama diri aku gitu bahwasanya ya aku bisa. Jadi aku meyakinkan dan aku memutuskan ya aku terima begitu. Nyangka nggak nyangka berarti. Benar. Gimana kak? Kenapa milih teman-teman yang ini jadi kepala bidangnya? Pastinya lihat track record mereka ya, dari attitude juga kan. Pasti kan kita harus sebagai kabit ataupun jadi pimpinan kan harus mengayomi satu sama lain. Karena mereka punya good attitude yang pantas untuk jadi seorang BPH. Terus juga mereka tuh bener-bener niat, dan aku ngelihat walaupun bakal ada proses di setiap waktunya, mereka tuh bener-bener bisa untuk menghandle suatu hal yang udah aku kasih gitu. Jadi bener-bener mereka tuh orang yang aku tuju, dan memang mereka tuh orang yang bener-bener gitulah pokoknya sampai nggak bisa ya sepenuh hati lah intinya. Aduh, dan pastinya ya aduh ya pastinya juga karena mereka nggak ada paksaan kan, walaupun ada support dari aku ataupun ada ajuan, tapi mereka pasti nerimanya dengan senang hati kan. Iya. Betul. Betul. Oke, berarti walaupun dengan senang hati, tapi di tengah jalan tuh ada nggak sih yang kayak struggle-nya kayak aduh kayaknya salah milih hero ataupun mau dulu break sebentar gitu untuk kakak sekaliannya. Kak Tio mungkin ada? Oke, kalau aku pribadi pasti ada ya, kita punya struggle gitu. Karena nggak mungkin gitu kan kalau misalkan setiap kita menjalin sesuatu itu kayak loss banget gitu, kayak lancar-lancar gitu. Buat aku pribadi itu yang pertama aku ngerasa kemarin tuh kan aku sempat dapat amanah juga menjabat di organisasi lain gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh kayak susah buat mengatur manajemen waktu gitu kan. Ya, karena kita juga harus membagi skala prioritas gitu. Yang di sana dan juga di sini gitu. Tapi bukan berarti aku gitu kayak melepas banget gitu kan, karena kan ini kan amanah harus dijalankan dengan baik dan maksimal gitu. Nah itu jadi salah satu struggle yang aku miliki lebih ke manajemennya. Terus yang kedua itu ke sumber daya manusianya, apalagi di penelitian sendiri. Jujur kalau di penelitian itu tuh apa ya, agak minim gitu sumber daya manusianya gitu. Karena itu juga menjadi salah satu faktor kenapa sedikit terhambat dari program kerja yang dijalankan dari penelitian sendiri. Tapi untungnya di penelitian juga didukung oleh rekan-rekan di Litbang sendiri gitu ya, rekan-rekan aku yang keren-keren ini. Jadi nggak kerasa gitu kalau misalnya kita tuh punya struggle gitu. Jadi masih bisa, alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik gitu. Berarti saling berbagi keresahan juga. Bener, saling berbagi. Bahkan kita sering bertukar pendapat lah, saling curhat gitu ya teman-teman ya. Sampai kayak kita nganggapnya tuh ternyata habis di sini. Iya. Dipsi, siapa kemarin Dipsi? Ini pokoknya Lala. Ya, Lala. Kami namain Teltabis gitu, Teltabis Litbang. Kalau mungkin untuk kakaknya ada nggak yang kayak
di tengah jalan mau berhenti dulu atau gimana? Pastinya pernah yang ngalamin kayak gitu karena ini organisasi aku satu-satunya juga, dan aku tuh belum ada pengalaman gitu menjadi kabit gitu kan. Jadi pasti ada struggle yang aku kayak aduh ini gimana ya, apa aku nggak usah aktif lagi gitu kan, karena tapi aku ngelihat pimpinan litbang aku yang sering kayak ngechat terus kayak ngomong gimana nih untuk kelanjutan prokernya. Jadi aku tuh semangat lagi kalau misalnya didorong kayak gitu semangat gitu kan, langsung oh kayaknya harus kembali semangat lagi nih biar proker kita berjalan dengan lancar. Kalau ya kalau misalnya kita nge-stuck di sana terus kayak nanti tuh gak bakal berjalan dengan lancar proker, apalagi PSDM ini kan kalau nggak ada PSDM kayaknya proker itu susah ya dijalanin, apalagi mungkin karena PSDM itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, ada juga yang kekurangan yang paling banget yang sering ini, mungkin ini udah sering banget ya diomongin itu SDM-nya. Nah, itu juga struggle yang aku alami, itu sempat bilang sama Kak Bina, curhat kan, Kak ini gimana untuk SDM-nya, kayak nggak ada mau semua yang jadi panitia gitu kan. Yang jadi panitia mentok-mentok itu aja gitu. Nah, itu jadi struggle yang paling aku ini sih yang paling iya susah. Berarti itu juga ada beberapa juga di giro lain SDM juga sih mengenai itu juga tantangannya. Iya benar, karena SDM kebanyakan SDM itu tuh awalnya mereka tuh aktif ya, tapi lama kelamaan itu kayak di chat nggak ada yang bales, nggak ada yang read gitu kan. Jadi bingung juga gimana. Akhirnya mentok-mentok untuk anggotanya palingan untuk satu divisi itu isinya cuma berapa orang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya walaupun kita cuma dikit anggota kepanitiaannya berjalan lancar untuk prokernya gitu. Yes. Mana ditambah lagi dengan pimpinan litbangnya nggak pernah kayak tiba-tiba lepas tangan gitu kan ya? Iya enggak, karena dan juga kita sebagai kadipnya juga sering kayak diskusi gitu kan Kak, gimana untuk kelanjutan ini misalnya kan, dan juga untuk saya kira juga mengingatkan kami. Oke, untuk Mas apakah ada keresahan tertentu mungkin? Bahkan Pastinya ada. oke. Oke, ini singkat aja kali ya. Singkat saja. Jadi terutama mungkin yang paling utama kalau di humas itu SDM-nya. Sama kayak yang lain, kayak ya pas awal-awal mereka masih ya mungkin masih awal kali ya rajin, kemudian lambat laun mereka susah di chat, kemudian bahkan nggak ada kabar, dan masih mungkin ada 1, 2, 3 orang yang masih aktif sampai sekarang. Makasih yang udah aktif. Dan yang mungkin kedepannya untuk yang mereka yang memilih yang benar-benar niat di Limas, karena itu kan udah menjadi amanah kalian, mungkin ya dijalankan. Begitupun dengan aku sebagai Kabid Humas itu berusaha untuk kayak bisa ngejalanin dan juga ngerangkul anggota-anggotaku. Jadi kayak selagi mereka nggak bisa tuh aku berusaha untuk selagi aku bisa kayak mungkin ngehandle apa yang misalnya diperlukan atau ada kegiatan lain yang misalnya membutuhkan humas kayak gitu. Kemudian kalau misalnya benar-benar gak bisa baru minta bantuan ke anggota lain. Terima kasih juga kepada Pimlit dan juga Pemum yang terkadang membantu. Mungkin itu aja. Oke. Kak, dari pimpinan redaksinya sendiri kayak ada nggak sih yang kayak di titik dia kakak tuh lelah gitu akan semua ini, rasanya pengen teriak atau gimana gitu? Pastinya aku sebagai pimpinan litbang punya struggle juga ya. Mungkin karena menurut aku bidang-bidang 3 bidang ini, humas, penelitian dan juga PSDM ini adalah jantung dari organisasi, tapi mereka adalah jantung aku sebagai pimpinan pastinya. Karena nggak mungkin ada aku di sini kalau nggak ada mereka yang selalu ada. Mungkin, aduh mau nangis lagi. Jadi mungkin ada banyak struggle yang nggak jadi. Aduh, banyak banget struggle yang pastinya apa sih ada waktu yang mungkin pas magang kemarin karena waktunya hektik juga ya, kayak magang serasa kerja. Terus juga ada beberapa di mana aku tuh sebagai pimpinan kadang mempertanyakan posisiku sebagai pimpinan. Apakah aku memang
pantas untuk menghandle mereka semua karena terkadang aku pun terkadang masih sibuk sama dunia aku sendiri, tapi alhamdulillahnya mereka tuh selalu ada untuk aku gitu. Jadi seenggaknya pasti ke diri aku sendiri ya, yang di luar dari SCM dan juga Keluar dari waktu gitu. Tapi aku bersyukurnya pastinya mereka selalu ada dan mereka tuh bener-bener yang support aku tetap ada untuk sekarang kayak gitu. Saling melengkapi ya berarti dari Iya pastinya. pimpinan, Iya. kepala gitu. Iya, pastinya juga reminder dari Pemum juga kan yang selalu nge-reminder aku sebagai pimpinan untuk terus mengayomin kabitnya, dan juga kami itu bukan kayak senioritas ataupun bukan atasan bawahan, tapi kami itu bener-bener kakak adik, partner yang segimana? Segini banget, solid banget gitu. Segini banget. Jadi bener-bener lengket, ya lengket gitu. kalau ada kayak sesi sedikit ya. Karena udah mau demis kali ya. Jadi kayak karena mau demis itu mungkin ada satu kalimat, dua kalimat untuk evaluasi ke depannya gitu. Oke, aku kasih ke mereka dulu kali ya. Oke. Untuk siapa nih? Untuk ke youth jurnalis Oke. yang baru-baru. Mungkin untuk semuanya, kalau misalnya yang mungkin terutama di Litbang kali ya, yang memang benar-benar memilih Litbang itu kayak harus kayak mempertanggungjawabkan lah diri dia, kayak istilahnya emang itu tuh benar-benar amanah yang harus dijalankan gitu selama satu periode gitu, kayak ya harus aktif, kemudian merespon, kayak misalnya di chat tuh harus merespon, dia jangan hilang-hilangan kalau mereka emang benar-benar mau berkembang di Litbang ataupun di Limas gitu. Oke, berarti responnya. Oke, mungkin singkat aja ya tim ya untuk teman-teman seluruhnya LPM Limas. Aku harap semoga kalian semua dapat terus meningkatkan kinerja kalian, keaktifan kalian di LPM Limas. Jadi kami di sini masih berharap kalian semua itu dapat membersamai dan terus berkontribusi untuk LPM Limas. Apalagi kami semua ini sangat mengharapkan sekali kalian dan terus ditingkatkan lagi juga potensi kalian dalam berkarya, karena LPM kalau misalkan nggak ada karya juga ya nggak mungkin kosong gitu. Dan ditingkatkan juga komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Begitu, apalagi konfirmasi itu sangatlah penting dalam manajemen organisasi begitu. Betul. Boleh dilanjutkan? Mungkin untuk aku itu dari CEJ dulu ya. Harapan aku supaya CEJ nggak mudah bosan ya di Limas, karena kebanyakan itu dari awalnya aja yang kayak excited gitu kan. Nah, akhirnya kayak menghilang bagi di telan bumi gitu kan. Nah, semoga aja untuk CEJ selanjutnya atau periode selanjutnya itu lebih aktif lagi, karena aku ngelihat periode ini aktif juga ya, apalagi sering banget buat karya, liputan. Harapan aku mungkin untuk periode selanjutnya jangan berhenti untuk liputan atau membuat karya-karya, karena kan udah dibuat sama kakak-kakak juga kan. Maka dari itu kita lanjutkan gitu, jangan kita berhenti sampai di sini aja gitu. Lanjutkan perjuangan. Iya, biar Limas makin dikenal. Yes, benar. Oke, gongnya kepada pimpinan. Oke, makasih. Aku sebagai pimpinan pertama kali bakal say thanks banget sama kabit-kabitku pastinya. Thanks juga yang udah join dari periode sebelumnya dan juga periode sekarang. Aku pengen pesan dan harapannya pasti tadi udah ke SDM, udah ke CJ. Kalau aku mungkin pesan harapan aku mewakili teman-teman sekalian, semoga nantinya Limas semakin berkarya, semakin berjaya pastinya, amin. Dan selalu berani untuk mengaspirasikan suara-suara masyarakat umum dan juga khususnya Visip Unsri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Apakah ada yel-yel atau apa gitu? Oke, ada spesial ada ya. Cuman di lead gang aja ada spesialnya. Cuman ada di podcast ini, sesi yang ini spesialnya. Ya boleh dipimpin. Oke. Mulai ya, udah paham kan? Oke ya. Ubur-ubur ikan lele. Kita coba dulu. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ubur-ubur ikan lele. Litbang nile. Litgang senggol dong. Oke ya. Eksekusi ya. 1, 2, 3. Ubur-ubur ikan lele. Litbang nile. Litgang
and Oke, itu dia perbincangan yang lumayan luar biasa asik gitu bersama kakak-kakak Litbang. Sobat Limas, kalian jangan lupa nantikan episode Limas podcast ini selanjutnya. Oke, ini dia Limas Podcast, your voice, your Limas, your podcast. Salam tes mahasiswa. Salam tes mahasiswa. LPM Limas Visi Punsri, kritis, objektif, informatif. Thank you.